Islam. Pakai tudung lagi. Apa nak jadi ni semua? Pandai-pandai jawab dalam. Awak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan pengikut hukum fikih. Saya pengikut hukum Al-Quran. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua ada satu cuplikan video yang saya dapatkan, di mana ada beberapa saudara kita yang muslim makan di rumah makan Chinese atau di restoran Chinese teman-teman. Dan kemudian ketika ketahuan mereka kepada sesama seiman mereka, kemudian ada seorang wanita yang datang di rumah makan tersebut dan kemudian dia ngamuk-ngamuk teman-temannya, dan dia merasa dirugikan, seperti seolah-olah orang yang makan di rumah makan Chinese tersebut melakukan penistaan terhadap agama mereka sendiri. Nah teman-teman, mari kita lihat bagaimana videonya yang berikut ini. Yang makan makanan Cina ni semua, dia cakap dia pilih orang Cina, lepas tu dia boleh makan. Saya cakap ini orang Islam, kita orang Islam, ini. Yang ini. Okey? Awak duduk diam-diam. Awak duduk diam-diam sebab saya telefon MUI. Korang buat malu orang Islam. Pakai tudung lagi. Apa nak jadi ni semua? Pandai-pandai jawab dalam. Awak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan pengikut hukum fikih. Saya pengikut hukum Al-Quran. Dalam Al-Quran cara berpuasa berbeda dengan hukum fikih. Hello. Tak ada dalam hukum Al-Quran. Harus hukum Islam 5 perkara. Harus puasa. Faham? Puasa. Tak ada. Nah, itu awak punya. Mana ni hukum? Hukum mana awak belajar? Mana? Boleh? Okey, nanti awak tahu. Sekarang saya cakap awak. Sekarang ni, demi Allah, saya tak akan jawab bila Allah tanya saya dekat akhirat nanti. Okey? Saya yang akan jawab. Tu kebebasan. Nanti kau tengok kat kubur kau macam mana. Okey, aku masuk dalam Facebook. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah melihat bagaimana perdebatan mereka, tetapi kita lihat tadi ada beberapa orang Chinese di situ lagi makan, sedang makan, menikmati makanan yang ada di depan mereka ya. Tetapi kita lihat bagaimana perdebatan mereka, yang dimana ibu-ibu tadi yang makan itu teman-teman, dia juga punya pemahaman, punya pemikiran tersendiri soal puasa atau soal hukum-hukum puasa tersebut. Tetapi orang yang datang atau orang yang merekam itu merasa tidak terima, seolah-olah dia dirugikan dengan makannya orang ini di rumah makan Chinese teman-teman. Seolah-olah dia merasa dirugikan. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat bahwa kita sebagai warga Indonesia, kita punya kebebasan tersendiri. Kita punya hak masing-masing teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di perdebatan mereka, dia maksa harus puasa. Nah, sebenarnya teman-teman, soal masalah agama ini ya, ini masalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu dimanapun itu. Nah, kalau kita melanggar hukum-hukum Tuhan misalnya, tentu saja yang memberikan konsekuensi bagi kita, kepada kita, tentu saja Tuhan. Karena kita melanggar hukum-hukumnya. Tetapi ibu yang makan tadi di rumah makan itu, dia merasa benar juga. Karena dia tahu cara-cara berpuasa yang benar menurut dia. Nah, dan menurut orang yang datang di situ marah-marah, menurut dia itu tidak benar. Nah, harus berpuasa, harus mentaati hukum puasa, hukum agama. Nah, sebenarnya kita tidak mau ikut campur soal agama mereka, mau menjalankan puasa atau tidak, itu sebenarnya urusan mereka teman-temannya, bukan urusan kita. Tetapi kenapa saya perlu tanggapi hal ini? Karena mereka ini kan warga Indonesia. Jadi setiap warga Indonesia, kita punya hak. Kita bicara di luar konteks keagamaan. Kita bicara masalah hak asasi manusia. Nah teman-teman, kalau kita lihat dalam undang-undang
tahun 1945 di pasal 28I, di situ dikatakan di poin pertama, setiap orang itu punya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama. Nah, dan kemudian hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, dan kemudian di butir kedua, setiap orang yang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Nah, dan kemudian di butir yang ketiga, identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dan di butir 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Jadi untuk memenuhi hak setiap orang itu adalah tanggung jawab negara. Jadi setiap orang itu berhak sebenarnya mendapat perlindungan yang dimana kalau ada kasus-kasus yang bersifat diskriminatif seperti yang terjadi di rumah makan tersebut. Jadi setiap orang itu punya hak masing-masing, teman-teman. Kalau orang pun misalnya keluar dari agamanya tersebut, ya itu hak dia. Dia mau memilih agama A, agama B, agama C, itu hak dia. Nah, sekalipun ini tadi bukan kasus masalah pindah agama, tetapi ini bicara hak. Nah, setiap orang itu berhak makan apa saja, selagi itu tidak merugikan orang lain. Nah, kita bisa memilih profesi apapun, selagi itu tidak merugikan orang lain. Kita berhak untuk bebas, teman-teman, selagi kebebasan kita tidak merugikan orang lain. Nah, tetapi kalau ada orang yang marah-marah, seperti ini tadi marah-marah, nah kemudian dia paksa orang harus puasa, itu kan sudah kelewatan. Sebenarnya itu tidak perlu pemaksaan untuk suatu agama itu. Itu bicara hati nurani setiap orang. Kalau dia meyakini, paham bahwa melanggar hukum itu adalah dosa, pasti hati nuraninya dia akan taat pada hukum itu. Nah, tetapi karena dia punya pemahaman sendiri, dia kan bebas untuk berpikir, memahami setiap hukum itu. Nah, jadi karena menurut dia itu tidak salah, menurut dia ada cara-cara berpuasa yang benar menurut dia, ya dia lakukan itu. Dan itu tidak bisa dipaksakan, harus mengikuti seperti apa yang kita ikuti. Karena masalah hukum-hukum Tuhan itu hubungan pribadi antara manusia itu dengan Tuhan sendiri. Nah, bagaimana dengan yang lain yang tidak melakukan 100% aturan agamanya? Saya yakin bahwa setiap agama apapun itu tidak ada yang melakukan secara sempurna atau 100% masalah aturan-aturan itu atau hukum-hukum Tuhan itu. Nah, tidak ada yang melakukannya secara sempurna. Nah, bagaimana dengan itu? Ya tentu saja orang yang melanggarnya itu urusannya dengan Tuhan. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan, teman-teman, bahwa kita ini punya hak, punya kebebasan, makan apa saja selagi itu tidak merugikan orang lain, itu nggak dilarang. Nah, kecuali kalau kita makan merugikan orang lain. Nah, dan kemudian teman-teman, tidak ada undang-undang sampai sekarang yang diterbitkan bahwa orang yang tidak melaksanakan puasa itu dipidana. Tidak ada. Nah, jadi itu kembali kepada hati nurani setiap orang. Bagaimana dia taat kepada hukum agamanya sendiri, kepada hukum-hukum Tuhannya sendiri. Nah, jadi kita punya kebebasan semua, punya hak. Jadi itu yang mau saya sampaikan, teman-teman. Kiranya setiap kita bisa mengerti, memahami setiap hukum yang berlaku di negara kita. Sekali lagi saya sampaikan bahwa soal agama, soal hukum-hukum agama itu urusan setiap orang dengan agamanya sendiri
dengan Tuhannya sendiri. Nah, selagi itu tidak merugikan siapapun, biarlah dia bebas melakukan apa saja. Selagi itu tidak ada kaitannya dengan hukum pidana atau tindak pidana ya maksudnya. Nah, jadi demikian yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.